Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang dirahmati Allah SWT, ada ungkapan dalam beberapa penjelasan di kitab Tauhid itu yang sering diulang-ulangi oleh penulis kitab Tauhid itu, mengingatkan kepada kita semuanya yang membaca ataupun yang mendengarkan isi dari kitab itu. Apa ungkapan yang seringkali disebutkan dan diulang-ulang itu? Bahwa keimanan manusia kepada Allah itu bagi kita umat Islam menyangkut tentang 4 hal. Itu bukan membagi-bagi kekuasaan Allah menjadi 4, enggak. Tapi memang kuasa Allah itu berkaitan dengan hal yang saya sebutkan nanti. Apa yang pertama? Yang pertama, al-imanu biwujudillahi. Iman kepada Allah bahwa Allah itu ada. Tapi manusia kita semuanya tidak boleh membuat pikiran, ada imajinasi, angan-angan begini, itu tidak boleh. Walaupun di dalam Al-Quran disebutkan banyak keterangan tentang misalkan kursi Allah, wajah Allah, tangan kanan Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti ada penjelasan berkaitan dengan itu. Yang kedua, al-imanu birububiyatillahi. Iman bahwasanya Allah itu yang menciptakan, mengadakan, menciptakan dan mengatur. Di semua yang ada dalam kehidupan manusia ini, benda dan barang, ada rububiyahnya Allah. Ada pengaturan yang dari Allah. Di depan saya ini ada air, ini ada rububiyahnya Allah. Di dalamnya ada pengaturan. Ketika dipanasi sampai 100 derajat, air ini jadi bagaimana? Ketika di bawah 0 derajat, air ini jadi bagaimana? Itu diatur. Manusia nggak bisa ngatur itu. Yang bisa manusia melaksanakan. Di depan kita ini juga ada kertas tisu. Ini kalau dimasukkan di air jadi apa? Kalau disulut pakai api jadi bagaimana? Itu rububiyahnya Allah. Manusia tidak bisa menyaingi itu. Di dalam diri kita, saya dan kita semuanya, itu juga ada rububiyahnya Allah. Ada penciptaan dan pengaturan yang tidak boleh disaingi oleh manusia. Ini nanti yang kita bahas, yang kedua itu. Yang ketiga, bahwa iman kepada Allah itu menyangkut al-imanu biuluhiyatillahi. Iman bahwa satu-satunya Allah lah yang diilahkan. Kalau pakai bahasa populer, satu-satunya Allah yang berhak untuk disembah, diibadahi. Itu hanya Allah. Bukan benda, bukan barang, bukan binatang, bukan uang, bukan orang, tapi Allah.
Itu uluhiyah, menjadikan Allah satu-satunya. Kalau pakai bahasanya anak-anak yang sekolah, yang kuliah itu ya, kalau saya kan tidak sekolah, itu masyarakat ini, masyarakat bangsa dan negara itu banyak masalah jika banyak Tuhan yang diikuti. Tapi kalau yang diikuti itu hanya cuma Allah, aman, tidak ada masalah. Jadi runyamnya persoalan masyarakat itu karena banyak Tuhan yang diikuti, dipercayai dan diikuti. Tapi kalau konsep tauhid, ya Allah saja, yang lain tidak boleh. Orang mengikuti nafsunya, sehingga di Quran diterangkan menjadikan nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ilahnya, hawanya, hawa nafsunya dijadikan sebagai ilahun. Nah, yang keempat adalah al-imanu bi asma'i wa sifatihi al-husna. Iman tentang asma dan sifatnya Allah. Nanti dibahas bab 40. Masalah iman tentang sifat-sifat Allah tadi. Ada banyak penjelasan di situ ya. Nah, saya balik yang kedua tadi, Pak. Kalau yang pertama tadi al-imanu biwujudillahi, wujudnya Allah itu ada. Di kitab Ushulus Sunnah itu dibahas tentang wujudullah, keesaan Allah itu, wujudnya Allah. Nah, yang kedua yang dibahas adalah al-imanu birububiyatillahi, penciptaan Allah. Nah, ini yang dibahas. Makanya judul yang dibahas di malam hari ini adalah ilmun nujum, ilmu yang berkaitan dengan bintang. Nah, dari situlah panjenengan dan saya bisa memahami bahwa bintang itu salah satu daripada makhluknya Allah. Ada garis edarnya masing-masing, bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, macam-macam namanya itu, ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Ada garis edarnya masing-masing. Wasyamsu tajri li mustaqarri laha dan sebagainya. Di Quran diterangkan. Oh, kalau begitu semuanya teratur itu menurut hukum dan ketentuan atau rububiyahnya Allah. Ya. Manusia tidak boleh punya pikiran bahwa bintang-bintang itu membawa pengaruh nasibnya orang. Mas, lahirmu hari apa? Jumat Pahing. Istrimu Rebo Pon. Ada enggak pikiran begitu-begitu itu, Pak? Banyak apa sedikit? Orangnya ikut ngaji? Enggak. Makanya saya sering menerangkan kalau agamanya panjenengan itu diterangkan dengan tepat dan benar menurut dalil. Orang kafir itu ngacungi jempol, hebat agamamu. Tapi kalau Islam itu diterangkan dengan kelenek-kelenek, berbau perdukunan dan sebagainya, itu bukan agama modern. Ya. Wong pesan tauhidnya sudah ada kok. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu. Ketahuilah wajib sesungguhnya, semoga Anda diberi rahmat sama Allah, wajib bagi umat Islam itu untuk mengerti tentang 4 hal. Pertama, al-ilmu. Orang Islam itu wajib pakai ilmu. Ilmu apa? Satu, ma'rifatullahi, mengerti tentang Allah. Nah, begini-begini ini. Yang kedua, ma'rifatun nabiyhi, mengerti tentang nabinya. Yang ketiga, ma'rifatu dinil islami bil adillati, mengerti tentang agama Islam pakai dalil.
Jadi mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama Islam, semuanya pakai dalil. Bukan pakai filsafat, bukan pakai budaya, bukan pakai perasaan manusia, terutama yang menyangkut hal-hal yang bersifat akidah. Nah, termasuk yang sekarang ini yang dibahas. Nah, saya kembali tentang ilmu nujum. Ya, ilmu nujum yang qasimu ila qismaini, ada dua macam. Pertama adalah ilmu ta'thir, bahwa bintang-bintang itu diyakini berpengaruh terhadap nasibnya manusia yang ada di dunia. Jenengan dan saya ini hidup di dunia itu, bintang itu dilihat dari dunia begini, di permukaannya dunia ini, menurut ilmu kita kelihatan besar apa kecil? Di mana bintang itu? Lihat di mana? Di langit yang tinggi. Amat banyak enggak? Yang satu ilmu ta'thir, ya, ayyataqida anna hadhihi nujuma mu'athiratun fa'ilatun. Orang berpendapat, berkeyakinan bahwa bintang itu membawa pengaruh terhadap nasibnya orang. Bimakna annaha hiyallati takhluqul hawadits wasyurur, dengan makna dalam arti bahwa bintang itu diyakini ini yang membuat nasib baik tidak baik, untung tidak untung, faktor hari lahirnya tadi, posisinya bintang itu dianggap bintang itu berpengaruh. Oleh penulis kitab tauhid ini, ternyata pikiran itu zaman jahiliyah juga sudah ada. Seperti kemarin saya sebutkan itu, kahin, dukun itu sudah ada. Ini tanjim, ilmu ta'thir, ilmu yang berkaitan, yang menganggap bahwa peredaran bumi, bulan, bintang dan sebagainya itu membawa pengaruh. Di jahiliyah sudah ada contoh. Ini biasanya kalau ada gerhana matahari atau gerhana bulan, hadis ini memang dipakai muttafaqun alaihi dari Mughirah bin Syu'bah. Ya, an Mughirah ibn Syu'bah, in kasafati syamsu ala ahdi Rasulullah SAW yauma mata Ibrahim. Zaman Nabi terjadi ada gerhana matahari pas barengan Ibrahim meninggal. Ini kan sudah kemarin diterangkan para khotib itu. Tak tanya, Ibrahim siapa? Putranya Nabi. Ibunya Ibrahim namanya siapa? Iya, nanti dicari sendiri ya. Faqala nas, nah ini loh. Lalu interpretasinya orang-orang itu tentang gerhana pas barengan Ibrahim itu meninggal, komentarnya apa? Ingkas seperti syamsu limauti Ibrahim. Ada gerhana matahari itu yang menyebabkan Ibrahim meninggal. Jadi dianggap pengaruh, ada pengaruh negatif atau pengaruh positif yang tidak menurut qadariyun maklumun dan tidak menurut syar'i. Apa maksudnya? Saya beri contoh, saya sudah kadang pakai istilah qadariyun maklumun dan syar'iyun maklumun. Kalau orang sakit Pak ya, oh jangan orang sakit, orang membuat konstruksi bangunan lantai 2, lantai 3, lantai 4, kemudian di atas sana itu dipasang logam, ya, panjangnya kira-kira 2 meter atau berapa atau 3 meter, kemudian disalurkan sampai ke bawah, ada ardonya sampai di bawah. Lalu ditanya, Pak, buat apa kok pakai dikasih logam di atasnya? Loh ini Mas, ini kan bangunan yang paling tinggi di daerah sini, biasanya sini ada petir-petir itu, supaya tidak tersambar petir maka dipasang ini, dan kekuatan petir itu bisa disalurkan ini sehingga tidak kena gedung ini tidak pecah apalagi ambruk. Itu namanya qadariyun maklumun menurut nalar dan ilmunya manusia. Bisa dipercaya Pak? Bisa apa tidak?
Namanya apa logam itu? Orang menyebut apa? Penangkal petir. Merusak iman apa tidak? Itu yunafi kamal al-imani au yunafi kamal tauhid au la. Itu merusak iman kita kepada Allah apa merusak tauhid? Tidak merusak apa-apa. Kenapa? Itu qadariyun maklumun. Itu ada hubungannya dengan ilmu. Bisa dipercaya? Bisa. Lah kalau orang sakit ya pakai diagnosa Pak Dokter di lab, ya ditensi, dikasih obat dan sebagainya. Itu namanya qadariyun ma'lum. Syar'iyyun ma'lumun, yang berkaitan dengan syar'i itu orang berdoa. Anak-anak kita mau bangun gedung lantai 4, lantai 5, mari kita berdoa sama Allah. Konstruksinya sudah menurut teori ilmu pengetahuan modern, sudah kita undang para ahlinya, betonesernya seberapa, kedalamannya berapa, bagaimana struktur tanah di sini ini gerak apa enggak dan seterusnya. Sekarang tinggal kita berdoa kepada Allah. Itu namanya syar'iyyun ma'lumun, syariat. Tapi ketika semuanya sudah betul, kalau urusan bangunan tadi, tiba-tiba kemudian ada gempa lalu ambruk, itu sudah di luar apa? Kekuasaannya manusia. Tapi kalau konstruksinya acak-acakan, tidak menurut teori ilmu pengetahuan, itu namanya tidak menurut qadariyun maklumun. Walaupun pakai syar'iyyun maklumun, pakai syariat. Pak, bangunnya kok acak-acakan? Wis apa jere pangeran? Ngene ambiya ya wis takdir ngono ae. Ya, mohon maaf saya tidak mengarah ke siapa-siapa, tapi mengajarkan ke tauhid. Tidak begitu yang diajarkan Islam itu. Makanya tadi ada ketika ada bulan gerhana matahari, ini orang-orang ngomong itu karena kemudian dampaknya Ibrahim meninggal. Oleh Nabi dilarang. Tidak begitu. Ya. Lalu kata Rasulullah, faqala Rasulullah, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Itu ada matahari, ada bulan, itu ayatnya Allah. Tidak terjadi gerhana matahari dan bulan karena orang itu meninggal atau ada anak lahir. Fa idza ra'aitumuhuma fafra'u bisolati. Kalau kamu tahu ada gerhana, maka cepat-cepatlah apa? Sholat apa? Sholat jenazah, bukan. Sholat gerhana. Kemarin sudah diterangkan itu. Ini pikiran jahiliyah, oleh Nabi tidak boleh. Dalam kitab tauhid ini disebutkan ayyata kita anna hadhihin nujuma mu'athiratun fa'ilatun. Bintang itu dianggap berpengaruh terhadap kejadian yang ada di bumi. Tidak ada qadarinya tadi, tidak ada syar'inya. Tapi kalau panjenengan misalkan ini musimnya panas, matahari pas di atas, panas kentang-kentang, bener gak Pak? Betul. Tapi ini sudah menjelang hujan, makanya panas ini tiba-tiba bisa hujan. Kemarin panas, sekarang adem, namanya nasdem. Mari panas, adem. Kalau itu nggak apa-apa, itu Allah yang buat. Nah, tapi ini orang berpengaruh meyakini bahwa bintang-bintang itu membawa pengaruh terhadap nasibnya orang. Kata kitab ini itu tidak boleh, walihadza fahadza syirkun akbar. Itu perbuatan syirik. Saya itu punya guntingan koran tahun 2013 ketika masih rame-ramenya koran. Judulnya begini. Kemarin sudah saya singgung-singgung mungkin ya. Dipaksa mertua operasi sesar. Ngerti maksudnya? Menurut diagnosanya Pak Dokter, dihitung lahirnya itu bayi yang ada di dalam rahim itu 2 hari lagi. Sedangkan 2 hari lagi itu bulannya bulan Syuro.
dihitung karena bulan Suro, bapaknya itu lahirnya Jumat Pahing, ibunya Rebo Legi, itu tidak baik melahirkan anak di bulan Suro. Kalau melahirkan anak di bulan Suro namanya Sukerto. Apa? Sukerto itu anak lahir membawa potensi sial, gagal terus anak mungko. Supaya tidak lahir di bulan Suro, maka sebelum Suro ya ini disesar 2 hari sebelum prediksinya Pak Dokter, Bu Dokter lahir. Ada begitu di masyarakat. Makanya jangan jadi mertua jangan maksa-maksa gitu, biarin aja secara alami. Nah, di situ. Yang kedua adalah ilmu taisir. Ilmu yang berkaitan dengan mempelajari peredaran bulan, bintang dan matahari. Boleh dipercaya, Pak? Perjalanan ya tadi sekian jam yang lalu, 7 jam yang lalu mataharinya kelihatan, sekarang tenggelam, besok pagi muncul lagi nggak Pak? Ada yang bisa dihitung nggak sekian jam berikutnya? Ada perjalanan, itu namanya ilmu taisir, ilmu yang mempelajari tentang perjalanan benda-benda langit, bulan, matahari dan bintang. Ini ada ilmunya sendiri ya. Makanya orang bisa memprediksi nanti tanggal sekian, jam sekian, tahun ini terjadi gerhana matahari daerah ini, daerah ini, daerah ini. Itu dukun ngeramal apa berdasarkan ilmu? Ilmu. Boleh dipercaya? Boleh. Nah, di Indonesia itu ada organisasi modern yang menggagas tentang kalender Hijriah global tunggal. Wong bisa dipelajari Mas, dalilnya ada. Ibadahnya umat Islam itu berdasarkan peredaran benda-benda yang ada di langit itu di dalam kitab tauhid namanya ilmu taisir. Apa keterangannya di sini? Ayyastadilla bisairiha ala masalihid diniyah. Jadi mengambil pelajaran dari perjalanan bulan, bintang dan matahari untuk kemaslahatan agamanya. Sehingga kalau zaman dulu moro-moro ada gerhana matahari, sekarang enggak bisa dihitung. Kalau dulu moro-moro ada gerhana bulan, sekarang bisa dihitung. Nah, ada organisasi besar yang juga punya perhitungan kapan 1 Syawal, kapan 1 Ramadan. Tepat persis. Saya enggak makasih itu. Wa hadza matlub. Kalau untuk kemaslahatan agama itu matlubun, boleh malah dituntut. Fa idza kana yu'inu ala masalihi dinihi wajibatun kana ta'allumuha wajiban. Kalau mempelajari ilmu yang kaitannya dengan perjalanan bumi, bulan dan matahari untuk kemaslahatan agama itu hukumnya wajib, maka mempelajarinya juga hukumnya wajib. Itu 2. Nah sekarang ada athar Qatadah yang ngomong, yang nulis Bukhari. Jangan nanti bisa mencocokkan. Apa? Khalaqallahu hadhihin nujuma li thalathin. Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 hal, untuk 3 hikmah. Jangan yang mencari nanti dalilnya. Ya. Khalaqallahu hadhihin nujuma li thalathin. Allah menjadikan bintang-bintang itu untuk 3 hal. 1, kata Qatadah, zinatun lis sama, untuk menghiasi apa? Langit. Ya. Yang kedua, rujuman lisyayatin, untuk melempar apa? Setan. Saya tanya, setan dari unsur manusia apa setan dari unsur jin yang dilempar pakai bintang? Kalau setan dari unsur manusia dilempar pakai bintang, yang terjadi apa? Yang ketiga, wa alamatin yuhdada biha. Bintang itu dipakai untuk tanda-tanda orang mencari petunjuk. Ada 3 ya, kata Qatadah, ini sahabat itu. Saya ulangi, khalaqallahu hadhihin nujuma li thalathin.
Satu, zinatun lisamai. Dua, rujuman lisyayatin, untuk melempar setan. Jenengan sudah hafal ayatnya. Walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha. Terusnya, waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang itu untuk menghiasi langit, dan kami jadikan pula bintang itu untuk melempar setan. Nah, sekarang saya tanya, belum babnya. Kalau di dunia ini, jangan pensani itu, orang melempar itu ada sasarannya enggak? Halo? Ada alat yang dipakai melempar? Ada. Ada yang melempar? Ada. Ada kecepatan yang bisa dihitung? Ada. Di sana ada tembok dengan jarak sampai di sini 10 meter misalkan, dilempar oleh seorang yang melempar pakai batu. Begitu lepas dari tangannya ini sampai ke sana ada butuh waktu, Pak? Sepersekian detik sampai sana enggak? Ya? Baru sampai sana. Begitu nih lepas dari tangan, sana belum bunyi. Karena apa? Batunya belum sampai ke sana. Begitu sampai di sana, dor, nah begitu. Tidak langsung dor, enggak. Ada berjalan sampai ke sana. Ngerti maksud saya? Nah, sekarang bintang dipakai melempar apa? Setan. Dalilnya ada di surat Al-Mulk tadi. Ayat yang kelima. Bintang dipakai melempar setan. Berarti sasarannya siapa? Bintang itu loh. Sasarannya siapa tadi? Setan. Yang dipakai melempar bintang. Yang melempar jangan kok jawabannya GJ enggak jelas. Yang melempar Allah pakai bintang, yang dilempar setan. Pertanyaan saya, bisa dihitung kecepatannya? Saya tidak bermaksud membingungkan jenengan. Nah, tadi kan saya kasih ilustrasi, kalau di dunia ada tembok dilempar dari sini jaraknya 10 meter butuh waktu enggak sampai ke sana? Bisa dihitung kecepatannya? Bisa. Sekarang kalau Allah melempar setan pakai bintang, bisa dihitung kecepatannya? Yang jawab bisa siapa? Kalau jenengan jawab bisa, saya bisa tanya lagi, yang hitung siapa? Disitulah jenengan nanti ketemu penjelasannya Imam Malik dalam kitab Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah. Apa kata Imam Malik berkaitan dengan begitu-begitu itu tadi? Termasuk Allah berada di ars, itu penjelasannya Imam Malik. Ya. Kalau kaitannya dengan ini melempar setan tadi, ar-rujum mafhumun. Mas, namanya melempar itu sudah dimengerti, berarti ada sasaran, ada alat yang dipakai melempar benda, ada kecepatan yang bisa dihitung. Saya ulangi kata Imam Malik, ar-rujumu mafhumun. Melempar itu sudah dimengerti, ya begitu itu kalau manusia melempar. Tapi kalau Allah, wal kaif, caranya Allah melempar bagaimana? Kecepatannya berapa? Majhulun. Apa Pak? Majhulun, tidak diketahui. Siapa yang tahu? Tapi kok dipercaya Pak Ustadz? Jawabannya al-imanu bihi wajibun. Iman bahwa Allah melempar setan pakai bintang itu hukumnya wajib. Kenapa kok wajib Pak? Ada di Quran Mas. Nah sekarang kalau yang diterangkan di Quran itu boleh nggak ditolak? Tidak wajib diimani? Nggak boleh. Jadi kalau jenengan ditanya, Mas, karena katanya Tuhanmu itu melempar setan pakai bintang, iya.
Lah terus kalau kena gimana bintang setannya tadi? Jawabannya gimana? Jawaban seperti Imam Malik tadi. Sini Mas, namanya melempar itu sudah dimengerti. Dalam agama saya Allah lah yang melempar setan pakai bintang. Terus gimana caranya? Nggak ada yang tahu. Lo kok dipercaya? Ada di kitab. Lah kalau ada di kitab ya semua wajib diapakan? Percayai. Yang keempat kata Imam Malik, as-su'alu bid'atun. Pertanyaanmu ini bid'ah, barang baru. Zaman Nabi ayat ini sudah ada, zaman sahabat sudah ada, tapi ketika Nabi menerangkan bahwa Allah itu melempar setan pakai bintang, tidak ada yang tanya bagaimana caranya, berapa kecepatannya, kalau setan itu kena nasibnya bagaimana, nggak ada yang tanya. Berarti pakai apa Pak? Pakai akal, pakai ilmu, apa pakai iman? Iman. Itu tauhid itu. Kalau yang begini-begini itu masih bisa difahami. Kadang-kadang mohon maaf dengan segala hormat saya Pak Ustadz, Pak Kiai ya, ilmu saya tidak banyak. Ada seorang tokoh ceramah itu di YouTube itu, saya masih simpen itu. Katanya Allah itu berada di arsy. Qur'annya jelas tuh mastawa alal arsy. Kemudian Allah itu bersemayam di mana? Di arsy. Pak Ustadz itu cerita, ya mohon maaf dengan segala hormat saya Pak Ustadz, Pak Kiai. Loh, lah kalau Allah itu di arsy, lebih dahulu mana antara Allah dengan arsy-nya? Satu. Dua, lah kalau Allah itu berada di arsy, besar mana antara Allah dengan arsy? Tiga, lah kalau Allah itu berada di arsy, kalau Allah itu turun sepertiga malam, berarti arsy-nya kosong. Saya tanya jenengan yang hadir supaya nanti dapat ilmu yang ada di bawah, bisa dibawa pulang. Itu dialog begitu-begitu, pertanyaan begitu-begitu, penjelasan begitu itu tuh pakai iman, pakai dalil, apa pakai akal? Boleh nggak tentang Allah itu kita pakai akal? Sampai emosi saya. Nggak bisa. Maka ikuti penjelasannya Imam Malik itu tadi. Jadi saya ulangi kata Qatadah, khalaqallahu hadhihin nujuma li thalathin. Allah menciptakan bintang itu untuk tiga hal. Satu, zinatun lisama, menghiasi langit. Dua, rujuman lisyayatin, untuk melempar setan. Tiga, wa alamatin yuhdada biha, ya, dan tanda-tanda orang bisa mengambil petunjuk. Pertanyaan saya, petunjuk arah apa petunjuk nasibnya orang? Tapi ada enggak orang kemudian menilai tentang bintang-bintang, posisi bintang dikaitkan dengan pada hari lahirnya itu sebagai bukan petunjuk arah tapi petunjuk nasibnya orang? Ada begitu? Zaman lahirnya kapan Mas? 25 April. Oh, bintangnya Virgo. Bener ya? Jenengan kalau menyalahkan itu berarti jenengan lebih paham dari saya. Wong ini ngawur kok. Jangan dipercaya. Penjelasan di Quran jelas. Jenengan bisa melihat surat Al-An'am ya. Ayat yang 97. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri. Surat apa? Al-An'am 97. Dialah Allah yang menciptakan apa? Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikan petunjuk dalam kegelapan di darat dan di. Yang paling populer zaman dulu itu bintang dipakai petunjuk ketika orang berada di mana? Di laut. Terutama siapa? Nenek moyang kita, karena nenek moyang kita itu seorang
Itu sudah dipraktekkan Pak, mana utara, mana selatan, mana. Tapi Qur'annya juga ada. Jadi petunjuk itu adalah petunjuk arah, bukan petunjuk apa? Nasib. Tapi ada nggak orang menjadikan petunjuk nasib itu? Ada. Macam-macam itu Pak. Ya, tadi sudah saya sebutkan itu diantaranya itu. Dalam masyarakat tertentu katanya kalau orang tua keluarga itu punya anak cuma satu, baik laki-laki maupun perempuan, namanya untang-anting. Kalau punya anak dua, satu laki satu perempuan, itu namanya gentono gentini. Jangan kono gini Pak. Kalau punya anak kedua-duanya laki-laki itu geruger lawang. Kalau punya anak dua, kedua-duanya perempuan, itu namanya kembang setangkai. Rumah tangga yang punya anak seperti itu, maka anaknya rawan dimakan Bathara. Loh, ini tauhid, tidak boleh, nggak ada hubungannya dengan begitu-begitu itu tadi. Syar'iyun ma'lumun juga tidak ada, qadariyun ma'lumun juga nggak ada. Maka surat Al-An'am tadi menyebutkan huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri, dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat maupun di laut. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun, dan kami menjadikan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mau berilmu. Kalau tidak mau berilmu, enggak. Tapi kalau mau berilmu, oh ternyata bintang itu sebagai petunjuk arah ketika orang berada di laut maupun berada di darat. Coba jenengan cocokkan lagi surat 56 ayat yang 75. Ya, surat berapa Pak? 56. Sering dibaca orang. Surat apa itu? Al-Waqi'ah. Kenapa kok sering baca surat Al-Waqi'ah? Nanti ada penjelasannya Pak. Orang ibadah kepada Allah itu tidak boleh motivasinya dunia. Itu namanya iradatul insan bi amalihi dunya minasyirki. Tak kasih contoh aja, tapi belum babnya. Ada seorang bapak, ada seorang ibu ngetu poso Senin Kemis plus ayyamul bid. Pak, Bu, kenapa kok sering poso? Tak rasa-rasano kelambiku sesek kabeh, mangkane tak ge poso. Berarti puasa Senin Kemisnya motivasinya apa? Duniawi itu. Oleh tauhid tidak boleh mengabaikan sunnahnya Rasulullah. Ya, jadi Pak Ustadz, Pak Kiai kalau menerangkan, mohon maaf ilmu saya tidak banyak. Kalau orang dia sholat malam sampai kalau kolesterolnya tinggi di atas 200, sholat malam sampai keringetan, ini semudun kok. Nanti periksa lab. Jadi sekarang disuruh sholat malam getu sekali, nanti dalam 1 bulan berikutnya di lab ya, ternyata turun di bawah 200, asalnya 225 misalkan begitu. Ini hitungan, ini bukan ilmu saya cuma menirukan aja. Berarti motivasinya menyuruh sholat malam, niatnya apa? Menurunkan kadar kolesterol. Nabi tidak mengurusi kadar kolesterol ya. Tapi yang disuruh Nabi adalah sholat malam, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan Allah sholat malam ya. Nah, saya balik ke surat Al-Waqi'ah tadi. Baca surat itu murni niat ibadah kepada Allah. Ya, mohon maaf adik-adik, anak muda buka warung lalu bolak-balik maca surat Al-Waqi'ah. Kenapa Mas? Macani apa? Toko cek laris. Kalau ada anak muda begitu, mohon maaf ya, bukan sampean ya.
Sampean jawab gini, itu loh tonggoku gak atik sholat blas tukune laris malah. Ada Pak? Terakhir pakai surat An-Najm, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Ayat yang ke-75. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Allah yang memakai bintang. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Jadi sumpah Allah menggunakan bintang itu sumpah yang serius, yang besar kalau kamu mengerti. Yang 77, innahu laqur'anun karim, dan ini sesungguhnya Al-Qur'an yang sangat mulia. Fi kitabim maknun, dalam kitab yang terpelihara. Wes, saya tanya jenengan. Yang 75, 76 itu tadi bicara apa? Saya ulangi pakai bahasa Indonesia terjemahannya. Lalu aku bersumpah dengan tempat-tempat beredarnya bintang. Yang 76, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Allah bicara tentang apa? Bintang. Yang 77, innahu laqur'anun karim, dan ini sesungguhnya Quran yang sangat mulia. Bicara apa? Quran. Setelah bicara apa tadi? Bintang. Dilanjut bicara apa hubungannya bintang sama Quran? Nah, dan ayat yang model begini tidak satu, banyak. Sepertinya nggak nyambung. Apa hubungannya bintang sama Quran? Ternyata penjelasannya, ya, anna nujum ja'alaha Allahu yahdadi biha fi dhulumatil barri wal bahri. Bintang itu Mas dijadikan oleh Allah sebagai petunjuk ketika orang itu berada di kegelapan baik di darat maupun di laut. Wa amman ayatul Quran, adapun ayat Al-Quran, yahtadi biha fi dhulumatil jahli wal ghayb. Adapun Quran itu sama-sama petunjuk, tapi petunjuk dari kebodohan dan keingkaran kepada Allah. Petunjuknya pakai Quran, sama-sama petunjuknya, cuma esensi petunjuknya beda. Yang bintang tadi petunjuk apa? Arah, tapi Al-Quran tadi petunjuk apa? Hidayah dari kebodohan dan kesesatan. Makanya digandeng sama Allah. Setelah bicara bintang, lalu bicara Quran. Nah, bagaimana hukumnya orang yang meyakini bahwa bintang-bintang itu tadi berpengaruh terhadap nasibnya manusia? Kata kitab itu sudah saya sebutkan tadi, ada syirkun akbar. Itu syirik besar. Nanti kita bahas lagi, mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang dan barokah kepada kita semuanya. Itu judulnya Al-Istisqa'u bil Anwa. Kalau ada Al-Istisqa'u bil Anwa, ada Al-Isti'adzu bil Jinni, ada Al-Istighatsatu bi Rasulillah. Saya ulangi, ada Al-Istighatsatu bi Rasulillah, orang minta pertolongan kepada Rasulullah. Ada al-isti'adzatu bil jinni, orang minta perlindungan kepada jin. Nah, nanti bab 30 yaitu al-istisqa'u bil anwa, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Baru setelah itu bicara mencintai Allah, takut sama Allah, tawakal kepada Allah, tidak boleh merasa aman dari murkanya Allah. Ya, tawakal kepada Allah, sabar atas ujiannya, dan seterusnya. Itu variasinya tauhid itu begitu. Jenengan harus bersabar, butuh waktu kira-kira 3 tahun sampai 4 tahun baru khatam. Mudah-mudahan diberi umur panjang yang barokah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.